Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Guru hebat. Saya Sungadiono Pamuji SPD, Guru Matematika di SMP Negeri 2 Kesugihan, Kabupaten Cilacap, sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-7. Di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi sebagai kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah satu, pendidik bertugas untuk menuntun anak sekaligus sebagai pamong, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang kedua, pendidik harus mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain sehingga bisa menjadi filter perubahan budaya sesuai dengan potensi sosio-kultural peserta didik. Yang ketiga, pendidikan berpusat kepada anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak agar dapat tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ada beberapa kebiasaan lama yang selama ini saya lakukan ketika di dalam ruang kelas. Yang pertama adalah pembelajaran masih berjalan dengan terpusat kepada guru, sehingga guru menjadi satu sosok sentral di dalam kelas. Yang kedua, ketuntasan materi menjadi target utama kegiatan pembelajaran. Jadi, acuannya adalah hasil akhir dari sebuah penilaian yang berupa kriteria ketuntasan minimum. Yang ketiga, guru hanya mengarahkan dan membimbing agar anak mencapai satu tujuan yang sama. Jadi dalam satu kelas itu, guru menyamakan tentang capaian dan hasil yang nantinya harus didapatkan oleh peserta didik. Kemudian setelah saya mempelajari modul tersebut, saya punya pemikiran baru bahwa yang pertama adalah pendidikan mestinya harus berpusat kepada anak dengan memperhatikan keberagaman karakter dan perbedaan kekuatan kodrat yang dimilikinya. Yang kedua, pendidikan harusnya fokus kepada tumbuh kembang anak dengan tujuan agar anak dapat mencapai kekuatan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, kita sebagai pendidik mestinya menuntun anak agar anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan yang keempat, sebagai seorang pendidik, kita mestinya menjadi pamong yang baik sehingga anak tidak akan salah dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian ada beberapa perubahan yang mestinya harus saya lakukan ke depan. Yang pertama adalah merubah ruang kelas menjadi tempat belajar yang nyaman bagi semua anak, sehingga anak-anak akan merasa nyaman ketika belajar di dalam ruangannya. Yang kedua, merubah kebiasaan anak yang selama ini hanya dituntun dan menonton. Jadi kita menuntun anak agar mereka mencapai kekuatannya, bukan hanya sekedar menjadi seorang penonton. Yang ketiga, pendidik harus menjadi pamong yang bisa menuntun dan mengelola. Jadi saya berharap nantinya bisa menjadi pamong yang baik untuk anak-anak, bisa menuntun mereka, dan saya bisa mengelola diri saya sendiri agar semakin berkembang. Yang keempat, tetap mengikuti perkembangan zaman. Di era digital seperti sekarang ini, sudah sewajarnya ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi teknologi. Kemudian segalanya pasti tidak akan berjalan lancar. Kenapa? Karena tidak ada perubahan yang sempurna. Kita mungkin saja terhambat dengan rencana perubahan yang akan dilakukan. Bisa karena peserta didik yang berbeda-beda karakternya, atau bahkan bisa karena diri kita sendiri yang belum bisa sepenuhnya berubah. Tapi saya harus optimis bahwa saya akan bisa berubah dengan membuka komunikasi yang baik bersama anak-anak, menjalin kerjasama dengan teman sejawat, dan tentunya sambil meluangkan waktu untuk terus belajar dan belajar. Satu hal utama adalah harus berani mencoba melakukan suatu perubahan. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru hebat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.